Tegas itu tidak sama dengan kasar. Tegas sama anak itu wajib, tapi kasar itu yang dilarang. Ya, ada banyak salah kaprah soal disiplin ketegasan orang tua di rumah ya. Saya sukses dibesarkan karena kekerasan. Untung orang tua keras sama saya bisa survive seperti ini. Membuat bapak ibu sukses itu bukan kekerasannya, tetapi disiplinnya, ya, tetapi ketegasannya. Bedanya tipis memang, tapi yang bapak ibu harus ketahui bahwa sebenarnya untuk tegas sama anak itu nggak butuh teriakan sedikit pun, apalagi pukulan, apalagi cubitan gitu loh, ya, seperti itu ya. Saya bisa membuat anak saya berhenti nangis kurang dari 1 menit. Ketika nangisnya berlebihan, bukan nangis karena rewel alamiah ya, tapi karena rewel ikhtiar gitu kan. Padahal saya nggak pernah mukul dia, padahal saya nggak pernah nyubit dia, ya, saya nggak pernah menyakiti anak-anak saya, 6 orang anak saya, ya, secara sengaja, kecuali mungkin tidak sengaja gara-gara main gitu, kesenggol dan lain-lain, ya. Tapi anak-anak saya bisa saya hentikan, kita bisa buat nurut anak-anak kita gitu tanpa kekerasan gitu ya, seperti itu ya. Ketegasan itu berarti kita membuat batasan yang jelas dan konsekuensi yang jelas. Jika sudah berlebihan, kita tindak anak kita dengan konsekuensi. Lahirnya kekerasan itu kan awalnya dari frustasi orang tua. Ya, orang tua yang nggak punya skill, biasanya kalau anak berperilaku yang tidak diharapkan, mereka akan menggunakan metode pertama, menjelaskan. Jika penjelasan orang tua tidak dilakukan oleh anak, tidak juga dituruti oleh anak, ya, yang dilarang juga tidak dihentikan, yang disuruh juga tidak dilakukan, maka orang tua akan melakukan tahapan kedua, ya. Setelah jelaskan baik-baik nggak berhasil, dalam tanda kutip, teriakin baik-baik. Teriakin nggak baik-baik nggak berhasil, cubit baik-baik, pukul baik-baik, dalam tanda kutip loh ya. Dan setelah itu menyesal, istighfar. Tapi minggu depan diulangi lagi nggak? Gitulah. Omongin baik-baik, teriakin baik-baik, cubit baik-baik, astagfirullah. Omongin baik-baik, teriakin baik-baik, cubit baik-baik, astagfirullah. Gitu kan? Dan setelah itu kita menyesal sudah menyakiti anak-anak kita. Tapi kita nggak, kita akan terus mengulanginya lagi dan lagi sepanjang kita belum menginstal Windows baru. Tentu saja kita akan pakai Windows lama, gitu loh. Sepanjang kita tidak punya cara lain untuk mengendalikan perilaku anak, kita akan terus melakukannya. Contoh soal lelet di pagi hari gitu kan, misalnya banyak orang tua kan nggak langsung neriakin anak tuh, nggak langsung, pasti lembut dulu, ayo sayang bangun gitu kan, udah jam 4:30, ayo soleh gitu kan. Pertanyaannya berapa banyak anak yang langsung siap mah, Allahu Akbar, aku bangun ya mah. Insya Allah nggak ada, rasanya kan sulit, hanya 1-2 saja. Kalaupun ada, anak saya ada nomor 4 yang seperti itu langsung bangun. Tapi anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6 belum tentu kayak gitu kan gitu loh. Setelah setengah jam nggak bangun-bangun, kira-kira apa yang dilakukan? Masih nggak kira-kira lemah lembut? Hah? Enggak, ya udah berubah tuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bangun, Allahu Akbar. Udah jam 5, setengah 6, ini kamu bisa telat. Sekolah bayaran kamu tuh nggak murah, tahu nggak? Ya Allah, ayo bangun, papa bisa telat ini. Ketika tidak berhasil, barulah yang ketiga, kekerasan gitu. Bangun, masuk kamar mandi. Ya Allah, aduh ya Allah, harus berapa kali sih kamu kayak gini terus? Nah, karena kita terlalu banyak ngomong. Itu seperti disiplin Indonesia yang sifatnya razia. Aduh, kenapa sih nggak tiap hari pakai razia segala gitu loh. Ini hanya salah satu contoh ya. Kalian siap jam berapa? Ayo, jam 6:30, jam 6 untuk siap sekolah. Lewat 6:30, kesepakatan rumah saya 6:30. Lewat 6:30, yang terlambat nggak boleh sekolah. Enak dong nggak boleh sekolah. Yang nggak sekolah berarti tidak melaksanakan kewajibannya ya. Ingat ya, ini berlaku hanya untuk mulai umur 7 tahun. Ya. Kalau tidak sekolah berarti nggak melaksanakan kewajibannya. Kalau nggak melaksanakan kewajibannya, hak-haknya dicabut. Kita nungguin anak dong, awasin. Konsekuensinya harus diawasin. Ya, nggak boleh kamu keluar kamar sampai maghrib. Itu udah. Dan siaplah dengan ujian yang ngacak-ngacak rumah, gebrak-gebrak pintu. Kecil itu ujian kecil dibandingkan perilaku anak-anak kita yang buruk. Lebih baik anak kita nangis sekarang atau orang tua yang nangis-nangis nanti. Karena anaknya berlebihan. Ayo. Tentu tiap anak beda reaksinya. Ya, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak. Yang sulit sebetulnya bukan yang kayak gitu. Ya, seperti anak kedua saya masuk kamar. Oke, bah. Nah, itu yang lebih sulit kan itu loh. Nggak nangis, nggak teriak kan itu. Ini yang repot kan itu. Akibatnya butuh beberapa waktu. Nggak sampai 10 kali percobaan seperti itu, rugi juga lah. Dari pagi sampai maghrib
nggak bisa keluar kamar. Ini hanya contoh ya. Tidak harus seperti ini contohnya kan. Intinya tindak dengan konsekuensi. Itu hanya contoh. Yang lain juga banyak kan itu ya. Soal ada 7 perbuatan besar yang sering membuat kita jadi emosi berlebihan sama anak. Lelet pagi hari, konsumtif, wajib ain ke warung tiap hari kan gitu. Tapi setelah di warung bingung mau beli apa ya. Ya, rewel ya. Sebagian besar rewel ternyata rewel buatan, bukan rewel alami ya. Rewel alami itu kayak capek, bosan, ngantuk, lapar, sakit. Rewel buatan itu ya minta es krim nggak dikasih, itu namanya rewel buatan gitu loh. Apalagi candu TV, gadget, ya internet, tidak mandiri, tidak tanggung jawab, ya menyimpan sepatu, handuk, kok sakit tidak pada tempatnya. Allah Akbar, itu handuk simpen ya Allah. Kan ini ya. Yang keenam berantem, rebutan sofa, rebutan mainan, rebutan remote, rebutan kursi mobil. Aduh, kalau kamu punya SOP yang jelas, repot kita. Makanya tindak dengan konsekuensi. Di setiap rumah harus ada namanya SOP. Nangis tipu A harus diapain, nangis tipu B harus diapain, nangis tipu C harus diapain. Ada semua di buku saya, oke?